Itu di waktu itu juga, di tempat itu, orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Allah Akbar. Meminta istri orang, lalu kemudian untuk diapakan ya? Astagfirullah. Ini pikirannya ini kotor sekali ya, Habib dari Yaman tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini saya akan membagikan yaitu sebuah video baru-baru ini, yaitu ada penyampaian dari Gus Aminullah, yaitu beliau menyampaikan bahwasanya ada oknum Habib yaitu dari Yaman, yaitu Habib-Habib Indonesia ini berkumpul lalu kemudian mendatangi di sebuah pondok yang ada di Bogor kalau nggak salah ya teman-teman. Lalu oknum Habib Yaman ini melihat wanita cantik, dan ternyata wanita cantik itu adalah istri kiai pondok tersebut yang ada di Bogor. Lalu kemudian oknum Habib ini meminta istri kiai tersebut. La haula wala quwata illa billah ya teman-teman. Ini ajaran dari mana? Sangat mengerikan sekali kalau yang berbicara ini, yang meminta ini adalah Habib yang mengaku cucu Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW itu tidak pernah mengajarkan kepada umatnya demikian. Lah ini ada Habib, oknum Habib itu meminta istri kiai. Untuk apa ya meminta istri? Ini ajaran dari mana? Bahkan kiai tersebut itu diancam nanti kelak tidak akan mendapat syafaat Nabi SAW. Allahu Akbar. Kalau istri antum ya diminta oleh oknum Habib, apa yang antum lakukan? Namun yang anehnya kiai tersebut itu malah memberikan, subhanallah, dan seakan-akan kiai tersebut itu tidak mengerti tentang ilmu agama. Karena apa? Karena diancam oleh oknum Habib tersebut nanti tidak akan bisa mendapat syafaat dari Nabi SAW. Allahu Akbar ya teman-teman. Seakan-akan agama ini milik mereka, subhanallah. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Kapan hari saja saya dapat informasi sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Iya. Ada di daerah Cianjur, salah satu pesantren besar, Pak. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya, Aang, itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga, di tempat itu, orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Allah Akbar. Gendeng pola? Gendeng toh. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat, katanya. Allah Akbar ya teman-teman. Inilah selalu mereka ini ya mengatasnamakan cucu Nabi SAW. Nanti kalau tidak mengiyakan ataupun tidak memenuhi yang ia minta, pasti akan diancam tidak makan masuk surga, tidak akan mendapat syafaat dari Nabi SAW. Inilah mereka ini. Jadi saya curiga ya, apakah benar ya yang didatangkan Habib Yaman ini adalah benar-benar keturunan Nabi SAW? Coba bayangkan, inilah yang merusak agama Islam, inilah yang merusak keturunan Nabi SAW. Mana ada ajaran Islam demikian ya teman-teman ya? Meminta istri orang untuk apa coba kalau bukan untuk itu ya? Astagfirullah. Dan ini sangat memalukan sekali kalau mereka ini cucu Nabi SAW. Saya rasa ini bukan cucu Nabi, ya. Gendeng. Yo, namanya orang itu muhibin karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Rela, astagfirullah. Ini fakta nih. Nah, teman-teman, kalau saya misal ini Habib itu meminta istri saya. Oh, saya bilang, Habib gendeng kamu. Benar, saya akan bilang demikian. Dan saya akan usir ya. Mana ada ajaran Islam demikian.
Kalau tidak dikasih, mengancam tidak akan masuk surga, tidak bisa mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bohong ya teman-teman ya. Dan saya akan bacakan ya teman-teman. Ini adalah memang berita ini benar ya. Jadi dicari oleh MUI, yaitu Masjid Ulama Indonesia, Kabupaten Cianjur, menelusuri informasi tentang kiai yang menyerahkan istrinya karena diminta oleh oknum Habib tersebut ya, yang dari Yaman. Kabar itu disampaikan oleh Gus Aminullah dalam akun YouTube Ulama Nusantara yang diunggah pada 27 April 2024 dalam tayangan berdurasi 9 menit 12 detik. Gus Ubad mengatakan pada menit ke-7 tentang obrolan dirinya dengan salah satu keluarga dari pesantren besar di Cianjur. Dalam obrolannya dengan keluarga Bopes itu diketahui jika beberapa bulan lalu ada seorang Habib asal Empang Bogor mendatangkan Habib-Habib dari Yaman Hadramaut, yaitu ke salah satu tempat di Pondok Cianjur, yaitu salah satu pesantren besar. Kebetulan dari salah satu keluarganya, Aang ngobrol dengan saya, katanya beberapa bulan lalu ada Habib dari Empang Bogor, dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman di Cianjur. Menurut dia, saat pertemuan tersebut, salah seorang Habib melihat perempuan yang merupakan istri kiai, yaitu di Pondok Cianjur tersebut. Habib itu pun meminta istri kiai tersebut seraya menyebutkan tidak akan mendapatkan syafaat apabila tidak mengikhlaskan sang istri. Subhanallah ya teman-teman. Allah Akbar. Ini ajaran dari mana ya? Inikah yang dinamakan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya rasa ini bukan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait ya. Ahlul Bait ini memang tidak maksum. Namun kalau Ahlul Bait yang semacam ini, saya rasa ini bukan Ahlul Bait. Ini cucu siapa kalau bukan cucu Yahudi kali ya teman-teman ya. Dari mana ajaran Islam mengajarkan demikian, merebut istri orang untuk dijadikan apa ya? Kalau bukan untuk diitukan ya. Karena apa? Karena tertarik kecantikan istri kiai tersebut. Namun sangat disayangkan ya teman-teman, kiai tersebut ini malah mengasih, Allahu Akbar ya. Kalau di posisi saya akan usir Habib tersebut. Kenapa? Karena otaknya ini sudah nggak beres ya teman-teman. Meminta istri orang. Allahu Akbar ya. Dan ini sangat disayangkan kalau kiai tersebut itu mengasihkan istrinya dengan ancaman nanti tidak mendapat syafaat, dengan ancaman tidak masuk surga. Ini dikibulin ya, yang namanya muhibbin, udah percaya zuriat Nabi, ya pada akhirnya dikibulin, dikuras hartanya, istrinya dikasih, Allah Akbar. Ini adalah penipuan ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas ya. Kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana kita ini menghormati zuriat Nabi. Namun zuriat yang mana? Ahlul Bait yang mana? Kalau mereka ini Ahlul Bait ya, seharusnya mereka ini mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdakwah dengan cara Nabi, mereka mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat syirik, tidak berbuat merebut istri orang. Ya, subhanallah ya teman-teman. Nah teman-teman, itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.